Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Alhamdulillah, kembali kita lanjutkan malam ini dengan membaca kitab Al-Lu'lu' wal Marjan, dan kita masuk pada bab nikahul mut'ah wa bayanu annahu ubiha thumma nusikha thumma ubiha thumma nusikha wastaqarra tahrimuhu ila yaumil qiyamah. Bab tentang nikah mut'ah dan penjelasan bahwa nikah mut'ah ini pernah diperbolehkan lalu dinasah, dihapus hukum itu, kemudian diperbolehkan lagi, kemudian dihapus, wastaqarra tahrimuhu ila yaumil qiyamah, dan status haramnya bertahan sampai kiamat. Hadithu Abdullah bin Mas'ud. Hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala kunna naghzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami pernah berperang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa laysa ma'ana nisa'un. Tapi kami tidak membawa istri. Fakulna, maka kami bertanya, ala nakhtasi, bolehkah kami mengebiri diri? Fanahana an dzalik, tapi beliau melarang kami melakukan itu. Farakhkhasa lana ba'da dzalika an natazawwajal mar'ata bithawb. Kemudian beliau berikan keringanan kepada kami setelah kejadian itu untuk menikahi wanita bithawb, dengan mahar ats-thawb. Summa qara'a, kemudian beliau membaca firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu thayyibati ma ahallallahu lakum. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan hal baik yang Allah halalkan untuk kalian. Di sini yang dimaksud dengan annatazawajal mar'a bithawb, menikahi seorang wanita bithawb, maknanya adalah ilal ajal, sampai batas waktu tertentu. Wa huwa nikahul mut'ah, dan yang dimaksud adalah nikah mut'ah. Wa laysa qawluhu bithawbi qaidan fayajuzu bighairi mimma yataraddiyani alaihi, dan menyebut bithawb maksudnya dengan kain, dengan mahar kain di sini bukan batasan, namun artinya adalah praktek nikah mut'ah dengan mahar kain. Dulu dihalalkan oleh Nabi SAW, namun kemudian setelah itu diharamkan. Kita baca lanjutannya. Hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma wa Salamah ibn al-Aqwa qala, beliau bercerita, kunna fi jaishin, kami dulu pernah bergabung dalam pasukan perang. Fa'atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau mendatangi kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi kami. Faqala, kemudian beliau mengatakan, innahu qad udzina lakum an tastamti'u fastamti'u. Sesungguhnya diizinkan bagi kalian untuk nikah mut'ah, maka lakukanlah nikah mut'ah. Hadis riwayat Bukhari. Selanjutnya hadis Ali bin Abi Thalib. Beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an mut'atin nisa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang praktek mut'ah, menikahi wanita dengan nikah mut'ah, yauma Khaybar, pada peristiwa perang Khaybar tahun berapa? 7 Hijriah. Nabi SAW melarang
praktek nikah mut'ah di tahun 7 Hijriyah. Wa an aklil humuril insaniyah, dan beliau melarang makan keledai jinak. Hadis riwayat Bukhari. Dan ini keputusan terakhir, sehingga sudah tidak boleh lagi ada pernikahan mut'ah. Nah, sekarang kita akan bahas berkaitan dengan mut'ah. Istilah mut'ah secara makna bahasa tamatta'a yatamatta'u tamattu'an, artinya adalah melakukan kenikmatan. Melakukan kenikmatan atau menikmati kenikmatan kita. Dan istilah mut'ah dalam bahasa syariat itu ada 3. Ada 3 penggunaan. Yang pertama, makna mut'ah artinya adalah haji tamattu. Haji tamattu. Allah Subhanahu wa taala berfirman berkaitan dengan haji tamattu, di surat Al-Baqarah ayat 196. Wa atimmul hajja wal umrata lillah fa in uhsirtum famastaysara minal hadi wala tahliku ru'usakum hatta yablughal hadyu mahillah. Kemudian di baris selanjutnya, fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji. Apabila kalian dalam kondisi aman, maka siapa di antara kalian yang tamatta'a bil umrati ilal haji, melakukan praktek tamattu dengan umrah terlebih dahulu ketika melakukan keberangkatan haji. Di situ ada kalimat apa? Coba Anda lihat di baris wa atimul hajja fa in uhsirtum al hadyu mahillah min siyamin aw sadaqatin aw nusuk fa idza amintum faman tamatta'a bil umrati ilal haji. Maka tamattu di sini artinya haji tamattu. Di situ ada kalimat faman tamatta'a bil umrati ilal haji. Surat apa tadi? Al-Baqarah ayat 196. Di sini namun maksudnya adalah mut'ah dalam arti haji tamattu. Baik. Yang kedua, makna kata mut'ah dalam penggunaan Al-Qur'an atau dalam penggunaan dalil yang kedua adalah memberi pesangon. Memberi pesangon kepada istri yang dicerai. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa matti'uhunna 'alal musiri qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu." Di surat Al-Baqarah 236. La junaha 'alaikum in talaqtumun nisaa ma lam tamassuhunna aw tafridul lahunna fariidah. Wa matti'uhunna 'alal musi'i qadaruhu wa 'alal muqtiri qadaruhu. Di situ ada lafaz wa matti'uhunna. Wa matti'uhunna di situ maknanya adalah berikanlah mut'ah kepada istri yang dicerai. Mut'ah yang dimaksud pesangon. Sehingga istri yang dicerai dalam posisi belum melakukan hubungan badan, maka nanti sang istri diberi pesangon. Di samping dia juga mendapatkan mahar setengahnya. Sehingga makna kata mut'ah di sini apa tadi? Wa mati'uhunna 'alal musi'i qadaruhu 'alal muqtiri qadaruhu. Pesangon untuk istri yang dicerai. Ini ada di surat apa? Al-Baqarah ayat berapa?
236 ya. Ayat 236. Ada kalimat wa matti'uhunna 'alal musi'i diqadaru. Baik. Selanjutnya makna kata mut'ah yang ketiga adalah nikah dan melakukan hubungan badan. Ini sebagaimana yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, famastamta'tum bihi minhunna fa'atuhunna ujurahun. Seperti di surat An-Nisa ayat 24. Wal muhsanatu minan nisa'i illa ma malakat aymanukum kitaballahi alaikum wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum an tabtaghu bi amwalikum muhsinina ghaira musafihin famastamta'tum bihi minhunna. Famastamta'tum bihi minhunna, para wanita yang sudah kalian gauli, fa'atuhunna ujurahunna faridah, maka berikanlah mahar kepada mereka faridatan, sebagai kewajiban dari Allah. Di sini ada lafaz famastamta'tum bihi minhunna. Surat apa tadi? An-Nisa ayat 24. Famastamta'tum, istamta'tum is famastamta'tum bihi minhunna, gimana tulisannya? Fa'atuhunna ujurahunna faridah. Surat An-Nisa ayat 24. Baik. Disinilah penggunaan kata mut'ah yang ada dalam Al-Quran. Nah, oleh karena itu tidak ada nikah mut'ah dalam Al-Quran. Namun kata mut'ah dalam Al-Quran punya 3 makna ini yang kita jumpai. Haji tamattu, memberi mut'ah berupa pesangon bagi pasangan yang dicerai, atau melakukan pernikahan dan hubungan badan, maka istri berhak mendapatkan mahar. Bukan nikah mut'ah. Nah, kalau Ibu menjumpai ada video orang Syiah yang pakai salah satu dalil ini dalam ceramah mereka untuk membenarkan mut'ah, ini kalimatu haqqin urida biha batil. Kalimat yang benar tapi tujuannya kebatilan. Kalimat yang benar tapi tujuannya untuk membela kebatilan. Selanjutnya kita bahas tentang nikah. Nikah mut'ah adalah pernikahan nikah dengan kesepakatan cerai dibatasi oleh waktu tertentu. Dengan kesepakatan cerai dibatasi dengan waktu tertentu. Misalnya nikah dengan kesepakatan cerai sehari 24 jam, sehingga nikahnya jam 6:30. Baik, aku terima nikahnya 24 jam. Maka besok jam 6 habis maghrib harus sudah persiapan untuk pisah. Maka mereka bisa hidup bersama sehari. Sehingga ada kesepakatan kita akan cerai dalam waktu 24 jam. Kita cerai dalam waktu 3 hari, 3 kali 24 jam, dan seterusnya. Kita cerai dalam waktu 5 jam, kita cerai dalam waktu 2 jam, kita cerai dalam waktu 1 jam. Itulah nikah mut'ah. Sehingga dalam akad itu disebutkan kesepakatan cerai pisah dalam rentang waktu tertentu. Adanya kesepakatan cerai dalam rentang waktu tertentu disepakati oleh pihak lelaki dan perempuan. Praktek semacam ini nikah mut'ah. Baik. Dan hakikatnya
nikah ini adalah zina. Setelah diharamkan, maka status nikah ini zina. Oleh karena itu praktek nikah mut'ah hukumnya dilarang, sehingga tidak diperbolehkan untuk selama-lamanya. Praktek ini dipertahankan oleh orang Syiah, baik yang ada di Iran, Irak, maupun di belahan bumi yang lain termasuk di Indonesia. Dan mereka menganggap nikah mut'ah punya fadilah. Bahkan dalam sebuah hadis dusta yang mereka buat, jika ada orang nikah mut'ah lalu melakukan hubungan badan, kemudian dia mandi, maka setiap tetesan air yang jatuh dari rambutnya akan berubah jadi 70.000 malaikat mendoakan ampunan untuk yang bersangkutan. Masya Allah. Jadi bagaimana dia akan bertobat kalau dia meyakini praktek seperti ini statusnya ibadah. Sehingga nikah mut'ah, hubungan badan, mandi didoakan oleh puluhan ribu malaikat. Dan banyak motivasi yang lain sehingga mereka mempertahankan praktek ini atas nama agama, padahal aslinya zina. Dan sebagian referensi menyebutkan, kita coba lihat nikah mut'ah versi Syiah. Nikah mut'ah versi Syiah. Sebagian menyebutkan boleh tanpa mahar. Boleh tanpa wali. Boleh tanpa wali. Sehingga nikah tanpa wali, berarti wanita itu menikahkan dirinya sendiri. Maka si wanita menikahkan dirinya sendiri. Entah bapaknya ada di mana, tidak perlu dihubungi, karena wanita boleh menikahkan dirinya sendiri. Yang kedua, boleh tanpa saksi. Sehingga cukup wanita plus berdua, itu sah tanpa ada saksi. Maka mereka check in hotel, lelaki perempuan, aku nikahkan diriku kepadamu dengan mahar sekian dalam waktu 2 jam. Sah suami istri. 2 jam ya suami istri. 2 jam kurang 5 menit persiapan, kudu pakai baju, dan mereka harus terpisah. Karena terlarang secara syar'i, jika sudah sesuai waktunya yang dibatasi tetap bersama. Apa namanya ini? Sudah enggak pakai wali, enggak ada saksi, apa namanya ini? Check-in hotel. Namanya zina. Dan walhamdulillah dalam syariat kita ini diharamkan sehingga kehormatan wanita terjaga. Maka di daerah yang dominan Syiah seperti Iran, kemudian Irak, Suriah, praktek seperti ini merusak kehormatan wanita. Sehingga banyak di antara mereka yang punya penyakit seksual menular, padahal penampilan dirinya mungkin menutup aurat dan seterusnya. Nah, ini kalau dibawa ke Indonesia rusak. Tapi ada praktek seperti ini di beberapa titik tertentu. Waliyadzubillah, jangan sampai tersebar bagi masyarakat, menyebar di masyarakat. Baik, dan kita menolak praktik ini, dan ini kita katakan sebagai penyimpangan, salah satu di antara penyimpangan berkaitan dengan masalah kehormatan yang dialami oleh orang Syiah. Selanjutnya, pernikahan berikutnya yang disebutkan oleh penulis, babun tahrimul jam'i bainal mar'ati wa ammatiha au khalatiha fin nikah. Bab haramnya mempoligami dua wanita, yang satu istrinya, yang satu adalah bibinya, baik bibi dari bapak atau bibi dari ibu, fin nikahi, dalam satu ikatan pernikahan. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa bainal mar'ati wa khalatiha. Seseorang tidak boleh menggabungkan dalam satu ikatan pernikahan antara seorang wanita dengan bibiknya, baik bibik dari bapak maupun bibik dari ibu. Jadi bibik itu ada dua. Bibi dalam bahasa Arab kalau dari bapak, saudara perempuannya bapak, itu namanya ammah. Namanya apa? Ammah. Ada bibi dari ibu, saudara perempuannya ibu, namanya khalah. Kalau laki-laki namanya ammun, kalau perempuan namanya khalun. Baik. Nah, kalau poligami kemudian istri pertama, istri kedua punya hubungan kedekatan mahram, andaikan beda jenis, maka poligami seperti ini dilarang. Sehingga enggak boleh kakak adik dipoligami, enggak boleh. Baik. Dan jika itu terjadi maka salah satu harus dicerai. Dan dulu di zaman jahiliyah praktek seperti ini pernah terjadi. Bahkan sampai Rasulullah SAW pernah ditawari oleh Ummu Habibah untuk menikahi putrinya. Jadi ibunya jadi istri Nabi SAW. Ummu Habibah menawarkan putrinya biar dinikahi oleh Nabi SAW. Biar yang bahagia itu orang terdekatnya Ummu Habibah, yaitu putrinya sendiri. Dan saudarinya juga ditawarkan, tapi Nabi SAW tidak mau dan melarang praktek ini karena tidak boleh menggabungkan dua wanita dengan saudaranya atau dengan bibiknya. Baik. Sekarang kita coba melihat yang lebih luas lagi ya, berkaitan dengan pernikahan-pernikahan yang terlarang. Aisyah pernah bercerita tentang pernikahan di masa jahiliyah. Ini model pernikahan jahiliyah yang pernah diceritakan oleh Aisyah. Sekarang kita coba baca pelan-pelan ya. An Aisyah radhiyallahu anha anna nikaha kana fil jahiliyah ala arba'ati anha. Dari Aisyah radhiyallahu anha, nikah jahiliyah itu ada 4 macam. Fakana minha nikahun nasil yauma. Yang pertama seperti praktek pernikahan masyarakat di masa sekarang. Yakhtubur rajulu ila rajuli waliyatahu fayusdiquha thumma yankihuha. Ada seseorang melamar wanita melalui walinya, lalu setelah disetujui dia ngasih mahar, kemudian nikah, sebagaimana yang terjadi dalam Islam. Yang kedua, wa nikahun akhar, nikah yang kedua, kana rajulu yaqulu limraatihi, ada seorang lelaki menyampaikan kepada istrinya, idza tahurat min tamsiha, apabila sang istri sudah suci haid, istrinya haid pas malam ini suci, arsili ila fulanin fastabdi'i minhu, sekarang kamu kumpul sama si A. Istrinya suruh kumpul sama si A. Kamu sekarang berangkat ke rumahnya si A, minta hubungan badan dari si A. Wa ya'taziluha zawjuha wa la yamassuha abadan. Suaminya sama sekali tidak melakukan hubungan dengan wanita ini, dengan istrinya yang sah ini, hatta yatabayyana hamluha, sampai istrinya betul-betul hamil. Sehingga bisa jadi kumpulnya enggak sekali ya. Hatta yatabayyana hamluha min dzalikar rajul, sampai istrinya hamil dari lelaki tadi, alladzi tastabdi'u minhu, yang dia minta untuk dikumpuli. Fa idza tabayyana hamluha, kalau sudah jelas hamil, asabaha zaujuha, baru digauli oleh suami resminya.
In ahabba, kalau dia mau. Wa innama yaf'alu dzalika raghbatan fi najabatil walad. Dan mereka lakukan itu dengan harapan nanti bisa mendapatkan keturunan dari bibit yang baik. Masya Allah. Kayak wedhus. Iya Pak. Dan kemarin sempat ada kasus viral orang yang pakai gelar keagamaan, ya kalau boleh terus terang ya Habib gitu. Dan dia mengaku ada salah satu bapak yang menyerahkan putrinya kepada orang ini biar nanti dapat keturunan punya garis Habib. Tapi pakai praktek zina. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu sempat viral ya, videonya ada itu. Itu apa namanya? Nikah istibdha, seperti praktek nikah jahiliyah. Itu nikah istibdha seperti praktek nikah jahiliyah. Masih ada. Dilestarikan budaya jahiliyah yang sudah dikubur oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, belakangan ada yang mau membangkitkan lagi. Fakana hadzan nikah, maka model nikah seperti ini yusamma nikahal istibdha. Nikah seperti ini disebut dengan nikah istibdha. Istibdha artinya minta digauli. Sehingga sebelum istrinya hamil, suci dari haid, sebelum digauli oleh suami resminya, kamu cari bibit yang asli. Masya Allah. Wa nikahun akhar, bentuk pernikahan yang ketiga, yajtami'ur rahdu dunal ashrah. Ada sekelompok lelaki di bawah 10 orang. Jumlahnya di bawah 10 orang. Fayadkhuluna 'alal mar'ah. Kemudian mereka ngumpuli seorang kulluhum yusibuha, semuanya melakukan hubungan badan dengan wanita ini. Fa idza hamalat, kalau wanita ini hamil, wa wada'at, dan melahirkan, wa marra layalin, ditunggu beberapa hari, ba'da anta, setelah dia melahirkan, arsalat ilaihim, maka wanita ini meminta kepada semua lelaki yang pernah berhubungan badan dengan dia untuk datang. Falam yastati ahadun, tidak ada seorang pun, rajulun minhum ayyam tani'a, enggak ada siapapun dari mereka yang boleh menolak. Hatta yajtami'u indaha, terus semuanya kumpul di dekat wanita ini. Fataqulu, kemudian wanita ini ceramah. Fataqulu lahum, lalu wanita ini ceramah di hadapan mereka. Qad araftumul ladzi kana min amrikum, kalian sudah tahu apa yang kalian lakukan kepadaku. Waqad waladtu, dan aku sudah melahirkan. Sudah? Ini anaknya. Langsung tunjuk salah satu. Wa huwa ibnuka ya fulan. Ini anakmu wahai fulan. Enggak bisa nolak. Fa tusammi man ahabbat minhum bismihi. Si wanita ini menyebut salah satu nama yang dia inginkan untuk jadi bapaknya anak ini. Ini anakmu wahai si fulan. Sudah? Lalu setelah itu diserahkanlah anak tadi. Fa yalhaqu bihi waladuha. Kemudian anak itu dinasabkan kepada orang tadi. Nah, ini biasanya model pelacur. Sehingga dia kumpulkan beberapa lelaki kurang dari 10, kemudian mereka melakukan hubungan badan, tentu saja gantian ya, di waktu yang berbeda. Nah, ketika hamil melahirkan, tinggal nunjuk aja salah satu, dah ini punya kamu, dan dia nggak boleh nolak. Wa nikahun rabi', dan pernikahan yang keempat, yajtami'un nasul katsir, ada banyak orang kumpul, fayadkhuluna 'alal mar'ah, dan mereka semuanya kumpul pada seorang, la tamtani'u mimman ja'aha, dan dia tidak boleh nolak siapapun yang datang kepadanya. Wa hunnal baghaya, dan ini para pelacur
kunna yansibna ala abwabihinna rayatin, yang sudah masang bendera di depan rumah. Pelacur kalau sudah nancapkan bendera di depan rumah, ini bertanda siapapun boleh masuk. Yakunna alaman, sebagai tanda liman aradahunna dakhala alaihin, siapa yang pingin boleh masuk. Fa idza hamalat, apabila wanita ini hamil, wa wada'at hamlaha, dan melahirkan kandungannya, jama'u laha, terus semuanya suruh kumpul di depan wanita ini. Wada'u lahumul qafah, lalu ngundang ahli qiyafah. Ilmu qiyafah itu ilmu untuk mencari kemiripan berdasarkan kriteria lahiriah. Kalau sekarang ya tes DNA. Kalau dulu kan tidak ada teknologi itu. Maka yang dipakai namanya apa? Ilmu qiyafah. Namanya ilmu qiyafah. Apa itu Pak ilmu qiyafah, Pak? Ya, dia mencari kemiripan. Dan sebagian orang Arab punya kemampuan ilmu qiyafah, sehingga hanya dengan lihat kakinya sudah tahu. Delok sikile, oh sikile kaya ngene. Oh padha karo iku. Ini anaknya. Itu benar misalnya. Namanya apa? Ilmu qiyafah. Siapa anaknya Zaid bin Harithah? Siapa anaknya Zaid bin Harithah? Usama. Bapak dan anak ini, Zaid dan Usama, ini pernah tidur bareng dan selimutan bareng. Kepalanya enggak kelihatan, kakinya kelihatan. Ahli qiyafah lewat, lalu dia lihat, ini keturunan itu. Dibuka, benar anaknya. Itulah ahli qiyafah. Nah, kemampuan ahli qiyafah ini yang digunakan oleh orang masa silam untuk menentukan ini anaknya siapa. Ya. Makanya kalau lagi tilik bayi ya, terus lihat bayinya kok mirip tonggone, itu bahaya ya. Mirip tonggone gitu. Mirip bapak nih. Ya karena memang keturunannya. Baik. Kata Aisyah radhiyallahu anha, wada'u lahumul qafa, lalu mereka memanggil ahli qiyafah. Tsumma alhaqu waladaha billadhi yarawna, kemudian anak tadi dinasabkan kepada orang yang mereka anggap itu adalah yang paling mirip dengannya. Wadu'iya ibnahu la yamna'u min dzalika, dan dipanggil sesuai dengan nama bapaknya tadi dan dia tidak boleh menolak. Falamma ba'atsallahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam, setelah Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadama nikaha ahlil jahiliyah kullahu, beliau merusak, membatalkan semua praktek nikah jahiliyah di atas tadi, illa nikah ahlil islamil yauma, kecuali praktek nikah seperti nikah kaum muslimin hari ini, yaitu praktek nikah yang pertama. Walhamdulillah, berkat dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga umat manusia terselamatkan dari model seperti ini. Walaupun pelanggaran seperti ini masih ada di lapangan, dan hadis yang tadi kita bacakan hadis sahih riwayat Abu Dawud, Abu Awanah dan yang lainnya. Baik. Namun praktek di lapangan yang ada zaman sekarang ini adalah pelanggaran sosial, dan banyak sekarang skandal-skandal seksual yang dilakukan atas nama agama. Dan ini pelanggaran berbahaya, sehingga pesantren menjadi tertuduh dan tercemar nama baiknya karena perbuatan oknum penjahat. Baik, kita lanjutkan. Babun tahrimu nikahil muhrim wa karahatu khidbatihi. Bab haramnya nikah
ketika sedang ihram. Al-muhrim maksudnya adalah ketika sedang ihram. Dan makruh untuk mengkhitbah yang sedang ihram. Sehingga kalau sedang ihram enggak boleh ada akad. Sebagian orang melakukan akad dan pengennya akad di Ka'bah. Aneh-aneh aja ya. Sehingga pengennya di dekat Ka'bah. Nah terus gimana? Ya harus pakai kain ihram. Lalu masuk ke Masjidil Haram untuk ke Mataf harus pakai kain ihram. Terus akad nikah di situ. Ya, Anda tidak sedang ihram. Dan pada posisi ini tidak boleh nikah ketika ihram. Kalau nikah ketika ihram batal. Dan nikah dalam kondisi tidak ihram diperbolehkan, tapi masuk ke pelataran masjid dengan memakai kain ihram itu pelanggaran. Karena dia tidak sedang ihram. Sebab masuk ke pelataran Masjidil Haram dipakai untuk tawaf itu harus dalam posisi ihram. Hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam tazawwaja Maimunah wa huwa muhrim. Nabi sallallahu alaihi wasallam menikahi Maimunah dalam kondisi beliau ihram. Tapi yang dimaksud di sini adalah pasca pelaksanaan ihram. Selanjutnya, nah di sini babnya bab haramnya nikah ketika ihram, tapi hadisnya justru menunjukkan nikah pada waktu ihram. Nah, di sini dijelaskan oleh para ulama, maksudnya adalah pasca beliau melaksanakan ihram. Jadi setelah tahallul beliau menikah. Atau dalam safar beliau ketika mau melaksanakan haji atau umrah. Lalu Nabi SAW menikah dengan Maimunah. Selanjutnya, babun tahrimul khidbah ala khidbati akhihi hatta ya'dana aw yatruka. Baik, kita baca setelah mendengarkan adzan Isya. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي
حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumil qiyamah. Tadi kita sebutkan tentang beberapa gaya orang Syiah dalam nikah mut'ah. Di sini saya sebutkan satu referensi. Ini juga nggak begitu penting untuk kita perhatikan, membenarkan apa yang sempat tadi kita singgung. Ayyakuna az-zawjan fi az-zawajil muaqqat binaan 'alal masyhur muslimain. Pernikahan itu adalah pernikahan yang dibatasi waktu. Dua-duanya muslim. Wa yaral mutaakhirun min fuqaha'il imamiyah. Sementara ulama Syiah belakangan membolehkan menikah antara muslim dengan wanita ahli kitab. Selanjutnya, dianjurkan bagi yang mau menikah mut'ah, namanya nikah munqati', ayyahtara mu'minah syi'iyah, agar memilih wanita muslimah syiah al-afifah, yang terjaga kehormatannya walaupun bekas mut'ah ya. Wala yajibu su'al an haliha, gadis yang masih perawan, ar-rasyidah, yang dia dewasa, min duni idzni waliha, tanpa izin walinya. Ada beda pendapat. Sebagian ada yang menilai batal, sebagian ada yang menilai sah. Nah, seperti yang tadi kita sampaikan, mereka membolehkan nikah tanpa wali. Jadi wanita ini enggak ngasih tahu bapaknya, pulang-pulang hamil. Dari mana kamu? Tadi malam saya nikah mut'ah, atau sebulan yang lalu saya nikah mut'ah dengan si A, dan sekarang sudah pisah. Nah, anehnya kalau sudah pisah enggak boleh balik selamanya. Jadi habis mut'ah dengan A, selama sebulan putus, selamanya enggak boleh lagi mut'ah dengan A. Dia harus ganti wanita yang lain. Masya Allah. Jadi apa itu, Pak? Sehingga kalau seperti itu kondisinya, maka hakikatnya apa? Praktek zina yang dilegalkan atas nama agama. Selanjutnya berkaitan dengan nikah dalam kondisi ihram tadi. Haram menikah dalam kondisi ihram dan tidak sah, baik statusnya sebagai walinya, sebagai suami atau sebagai istri. Pokoknya 3 unsur ini, dia sedang ihram enggak boleh nikah. Wala fidyata fihi, dan tidak perlu bayar fidyah. Demikian pendapat jumhur Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah dan Dhahiriyah.
Dalil haramnya nikah ketika sedang ihram adalah hadis dari Utsman. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yankihul muhrimu wala yunkih wala yakhtub. Orang yang sedang ihram tidak boleh menikah, tidak boleh menikahkan, berarti jadi wali, dan tidak boleh menkhitbah. Tidak boleh melamar. Hadis sahih riwayat Muslim. Kemudian dari Abu Ghadafan bin Tarif Al-Muri bahwa ayahnya Tarifan menikahi seorang wanita ketika beliau sedang ihram. Faradda Umar bin Khattab nikahahu. Lalu oleh Umar nikahnya dibatalkan. Diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta dan Al-Baihaqi serta sanadnya dinilai sahih oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir. Dan di sini ada banyak sekali dalil tentang larangan nikah dalam kondisi ihram, sehingga ini menjadi dalil yang kuat bahwa praktik nikah dalam kondisi ihram tidak boleh. Sedangkan hadis yang tadi ini maksudnya adalah setelah Nabi SAW selesai ihram. Wallahu a'lam. Baik, apa hukum nikah di Ka'bah? Apa hukum akad nikah di Ka'bah? Haram. Apa hukum akad nikah di Ka'bah? Apa hukumnya? Mahal. Hukumnya kalau tidak sedang ihram sah. Cuman ada masalah tadi. Apa masalahnya? Orang tidak bisa masuk ke pelataran Ka'bah kecuali dalam kondisi ihram. Untuk saat ini aturan. Atau memakai kain ihram kalau enggak ketahuan. Jadi pakai kain ihram tapi pakai cawet, katoan. Itu kalau ketahuan ya diusir itu, suruh keluar. Nah ini pelanggaran karena secara aturan sebenarnya tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.